Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima udlama wa ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia, di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya sehingga apa yang menjadi harapan dan mimpi kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, mari seperti biasa kita bacakan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ala hadin niyah wa likul niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan selingi untuk kajian Hayatus Sahabat. Atas permintaan panitia diminta membahas topik yang terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan mengangkat Maulid Nabi 1447 Hijriah, umat Nabi Muhammad, umat terbaik dan wajib menang. Kenapa topik ini Al-Fakir sampaikan? Karena kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran, nanti kita akan banyak eksplor nas-nas di dalam Al-Quran. Umat ini tidak pantas menjadi umat yang terpuruk seperti hari ini yang kita lihat. Ketika kita menyaksikan bagaimana kondisi umat di negeri ini, kemudian kita menyaksikan bagaimana kondisi umat yang hari ini diperlakukan begitu rupa di Gaza, di Palestina, kemudian yang terbaru juga bagaimana perkembangan yang buruk di Suriah setelah terjadinya transisi kekuasaan. Ada pertanyaan besar yang mengganjal di dalam diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyatakan umat ini adalah umat terbaik, tapi kenapa faktanya hari ini umat ini menjadi umat yang boleh dikatakan di mana-mana mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan ini nanti kaitannya dengan Maulid Nabi, di mana sifat Rasulullah SAW disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 128 itu, Azizun alaihi ma'anitum. Nanti kita akan jelaskan tafsirnya dan bagaimana seharusnya kita, sehingga kita ini bisa menyadari kembali bagaimana jati diri kita sebagai umat terbaik, jati diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pantas umat ini mengalami situasi seperti ini. Nah, ini ayat yang tadi Al-Fakir sampaikan, Quran surat At-Taubah ayat 128 yang sering kita dengarkan. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, dari diri kalian. Di sini ada penafsiran yang menarik yang disampaikan oleh Allah yarham Kiai Haji Thaifur Mawardi yang baru saja dipanggil oleh Allah bulan lalu. Beliau murid Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki yang banyak dan sering sekali
bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penjelasan beliau ketika menjelaskan makna Rasulun min anfusikum. Jadi Nabi Muhammad itu kalau tafsir umumnya kan utusan min anfusikum, dari diri kalian gitu. Itu tafsir umumnya. Tapi bila menjelaskan min anfusikum itu dengan penjelasan yang menarik. Apa penjelasan beliau? Beliau mengatakan begini. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menganggap umatnya itu sebagai orang lain. Nabi Muhammad itu menganggap umatnya itu sebagai dirinya sendiri. Itu makna min anfusikum. Masya Allah. Nah itu nanti nyambung dengan penjelasan bahwa ketika Nabi itu menganggap umatnya itu sebagai dirinya sendiri, nyambung nanti dengan syafaat. Jadi kayak beginilah gambarannya. Kalau bapak ibu punya anak, senakal-nakalnya anak, kira-kira bagaimana perasaan orang tuanya? Karena anak itu adalah anaknya, darah dagingnya sendiri. Maka tetap orang tua itu memiliki syafaqah, kasih sayang. Makanya nanti di bagian akhir itu Allah menyebutkan sifat Nabi itu Rauf dan Rahim. Jadi bagaimana Rasulullah SAW itu sayangnya kepada umatnya itu luar biasa. Coba bayangkan ya. Ketika orang nazak itu kan biasanya kalimah yang diucapkan itu Allah, atau kalau tidak la ilaha illallah dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad SAW yang keluar dari lisannya itu adalah ummati, ummati, ummati. Coba bayangkan. Ya kan? Itu menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu sayangnya luar biasa kepada kita. Cintanya luar biasa kepada kita. Itu yang menjelaskan makna min anfusikum tadi. Jadi kita ini dianggap sebagai bagian dari dirinya. Nah, ini penjelasan yang menarik terkait dengan makna min anfusikum. Rasulun min anfusikum itu juga menjelaskan minnya itu bukan, kalau dalam bahasa Arab bukan bermakna tab'id yang artinya sebagian. Tapi min itu bisa menjelaskan dalam pengertian makna bayan, tabyin. Tabyinul jinsi, menjelaskan jenis, karena Nabi itu adalah bagian dari kita dan kita itu adalah bagian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam banyak hadis Rasulullah sering mengatakan laisa minna, ya, bukan termasuk bagian dari kami gitu. Artinya apa? Kalau sudah begitu itu berarti enggak dianggap gitu. Ya, enggak dianggap sebagai bagian dari Rasulullah. Enggak dianggap bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna min anfusikum. Nah, kemudian yang kedua, sifat yang Allah nyatakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, nah ini yang tadi disebutkan azizun alaihi. Aziz di dalam bahasa Arab, nah ini kadang-kadang orang sering salah. Aziz dalam bahasa Arab itu artinya bisa mulia. Tetapi di dalam ayat ini karena ada tambahan ala, azizun ala, ya, azza ya'uzzu ala, itu maknanya adalah berat, ya. Jadi azizun alaihi, berat terasa alaihi baginya. Bagi siapa? Bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berat? Ma anittum,
Di situ Allah menggunakan kata ma'anitum, apa saja. Anitum, penderitaan, kesulitan yang kalian alami itu bagi Nabi berat, dirasakan oleh Nabi, dan itu menunjukkan betapa Rasulullah SAW begitu luar biasa perhatiannya kepada kita. Ya. Dan perhatian Nabi itu diberikan bukan hanya pada saat Rasulullah masih hidup, tapi Rasulullah SAW setelah wafat itu juga Rasulullah memberikan perhatian pada kita. Itu nanti di dalam kitab hadis sahabat itu disebutkan hadis. Kata Rasulullah SAW, hayati wa mamati khairun lakum, kata Rasulullah. Hidupku dan matiku itu sama-sama baik bagi kalian. Itu kata Nabi. Ketika aku hidup, kalian bisa bertanya dan kalian bisa mendapatkan hadis, jawaban dariku, kata Rasulullah. Jika aku sudah wafat, maka aku akan ditunjukkan bagaimana amal kalian. Kalau nanti amal kalian itu baik, maka aku akan memuji Allah. Kalau amal kalian itu buruk, maka aku akan memohonkan ampunan kepada Allah. Coba. Subhanallah. Itu kata Nabi, hayati wa mamati khairun lakum. Hidupku dan matiku itu baik bagi kalian. Subhanallah. Coba. Makanya Pak, kalau kita ya sering misalnya ini di dunia orang-orang tasawuf ya yang disebut al-arif billah. Itu ada istilah i'tina. Jadi misalnya begini ya. Tadi seperti yang Al-Fakir ceritakan. Ceritanya Mbah Yai Toifur ya, Mawardi almarhum. Jadi Rasulullah itu saking perhatiannya kepada umatnya atau orang-orang yang katakanlah punya hubungan dekat dengan Nabi, itu sering Rasulullah itu datang di dalam mimpinya. Beliau cerita begini, suatu ketika beliau masih belajar dengan Abu Yazid Muhammad di Rusaifah. Jadi waktu itu di Rusaifah ini sedang mengalami kesulitan air. Karena di Mekah kita tahu ya bagaimana cari sumber air itu kan susah. Akhirnya kemudian santri beliau itu diminta istikharah untuk mencari sumber air. Nah, ada santrinya yang istikharah tadi, kemudian mimpi, di dalam istikharahnya itu mimpi menimba sumur. Begitu timbanya diangkat itu Rasulullah SAW, sosoknya yang keluar itu, kemudian menunjukkan di mana sumur tadi itu. Subhanallah. Kemudian akhirnya digalilah tempat itu dan betul sesuai dengan mimpi di dalam istikharah tadi. Maka kemudian sumber yang ditunjukkan oleh Nabi di dalam mimpi tadi itu digali dan akhirnya keluar sampai hari ini sumur itu masih ada. Sehingga oleh Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki rahimahullah, sumur itu diberi nama Bi'ru Toifur. Sumur apa? Toifur. Nah, itu sampai hari ini. Sumur itu diberi nama apa? Bi'ru Toifur. Itu hasil istikharah beliau tadi, Masya Allah. Kemudian karena beliau ini sering sekali bermimpi ketemu Rasulullah SAW sampai dalam hal-hal kecil, Pak. Beliau itu di waktu ngaji di Rusaifah, itu beliau sebagaimana santri biasanya oleh Abu Ya itu masing-masing orang dijatah makan 1 hari 3 kali. Ketika beliau makan 3 kali, itu Rasulullah datang di dalam mimpinya dan mengatakan kamu nggak pantas makan 3 kali. Akhirnya beliau itu nggak pernah sarapan, makannya cuma sekali makan siang, kemudian makan malamnya juga begitu. Jadi banyak tirakat sampai tubuhnya itu kurus karena makan sehari cuma sekali. Apa ketika ditanya? Karena Rasulullah negur beliau. Coba bayangkan. Orang-orang seperti ini, kalau di dalam teori atau di dalam istilah orang-orang tasawuf itu disebut al-arif billah. Orang-orang seperti ini itu mendapatkan i'tina,
perhatian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya. Kemudian beliau cerita, nah ini cerita, kenapa kemudian beliau sering bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa rahasianya gitu? Beliau cerita bahwa beliau itu sangat suka sekali selain hafal Al-Qur'an, beliau itu suka sekali membaca hadis. Apalagi memang Abu Yazid Muhammad itu hadis Kutubus Sittah itu Pak, apal di luar kepala Pak. Ribuan hadis di dalam Kutubus Sittah itu apal di luar kepala, bukan hanya matan, sanadnya itu apal semua. Itu Abu ya, guru beliau. Ini. Nah, beliau sebagaimana gurunya mempelajari hadis dan juga mempelajari sirat. Sehingga kalau cerita sirat itu ya Allah. Ya. Kalau cerita Rasulullah itu sering nangis. Hatinya begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kemudian menghadirkan hubungan tadi. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perhatian. Ini, makanya tadi kata Nabi, hayati wa mamati khairun lakum. Hidupku dan matiku itu baik bagi kalian. Gitu. Hidupku dan matiku itu baik bagi kalian. Subhanallah. Ini, coba bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat azizun alaihi ma'anitum. Nanti kita akan jelaskan tafsirnya Al-Qurtubi. Bagaimana Al-Qurtubi menjelaskan makna azizun alaihi ma'anitum. Jadi supaya kita itu, kalau kemudian kita itu sekarang menjadi seperti ini, umat Islam menjadi seperti ini, itu kita mestinya malu dengan Nabi itu. Gitu. Ya, malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, itu makna azizun alaihi ma'anitum. Dan kalau kita lihat bagaimana penderitaan kita, kesulitan kita, berarti apa kalau kita perhatikan hari ini? Apakah kondisi umat Islam hari ini tidak membuat hati Nabi sedih? Pasti sedih, Pak. Kondisi umat Islam hari ini, ya, di mana-mana umat Islam dihinakan, dinistakan, itu pasti membuat Rasulullah sedih. Ini yang disebutkan dalam ayat ini, azizun alaihi ma'anitum. Betapa berat hati Nabi itu ketika melihat penderitaan umatnya itu. Dan itu dirasakan oleh Rasulullah bukan saja pada saat Nabi masih hidup. Nah, ini yang mestinya menjadi pemikiran kita. Makanya kita harus bertekad bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bangga dengan kita, bangga dengan umatnya ini. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan sifat Rasulullah berikutnya, harisun alaikum. Harisun alaikum itu maknanya Rasulullah itu punya keinginan kuat, Rasulullah punya ambisi. Ambisi apa? Ambisi untuk kebaikan kita. Coba bayangkan, Pak. Nabi itu dapat wahyu pertama. Nabi itu dapat wahyu pertama. Surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu turun dari Gua Hira, Nabi pulang ke rumah Khadijah. Apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, qad da'a waqtun naum. Itu kata Rasulullah. Khadijah, waktu tidurku sudah habis. Ya Khadijah, la rahata badal yaum. Hai Khadijah, setelah hari ini tidak ada lagi waktu untuk santai, tidak ada lagi waktu untuk istirahat. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada waktu istirahat setelah hari ini, wahai Khadijah. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja keras, Pak, untuk mendidik umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja keras untuk mengislamkan umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak
istrinya Khadijah untuk masuk Islam, dan beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian setelah itu beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW mengajak saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib adalah anak yang ketika itu usianya baru 8 tahun pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib. Itu Rasulullah. Tidurnya Nabi itu tidak seperti kita, Pak. Matanya terpejam tetapi hatinya Nabi tidak pernah tidur. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini gambaran tentang bagaimana Rasulullah itu harisun alaikum, punya keinginan kuat. Bukan hanya di dunia, tapi Nabi itu juga punya keinginan kuat sampai nanti, Pak. Nanti Al-Qurtubi kita jelaskan tafsirnya ayat ini. Bagaimana Al-Qurtubi menjelaskan harisun alaikum. Jadi Nabi itu punya keinginan kuat agar kita ini, umatnya ini mendapatkan hidayah. Karena tanpa hidayah kita ini kalbahaim, kata ya para ulama itu, kita itu akan seperti binatang, kita ini akan seperti hewan. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita ini menjadi manusia itu karena hidayah, Pak. Karena hidayah. Hidayah itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Nah ini. Maka Rasulullah harisun alaikum, punya keinginan kuat agar kita mendapatkan hidayah supaya kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Allah nyatakan laqad karamna bani Adam. Kami betul-betul telah muliakan bani Adam, manusia ini. Kata Allah. Kemudian yang kedua, harisun alaikum itu nanti maknanya di akhirat, Nabi itu punya keinginan kuat agar kalian itu masuk surga. Sehingga pada saat yaumul hisab, Rasulullah SAW itu berada di sebelah kiri untuk nunggu, untuk melihat siapa di antara umatnya ini yang tidak lolos, siapa di antara umatnya ini yang masuk neraka. Itu ditunggu oleh Rasulullah SAW. Maka kata Nabi di dalam hadisnya, ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan, inni faradtukum ala khawdi. Aku menunggu kalian di telagaku. Wa inni ubahi bikum, dan aku banggakan kalian, kata Rasulullah. Fala tusawwitu wajhi, kata Nabi. Tapi kalian jangan coreng mukaku, kata Nabi. Jadi Masya Allah, Rasulullah harisun alaikum, ambisinya Nabi, keinginan kuatnya Nabi kepada kita itu bukan hanya di dunia, Pak, menyelamatkan kita dengan hidayah tadi, tapi sampai nanti di akhirat. Itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati, ya, yadkhulul jannah illa man aba, semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Kemudian sahabat bertanya, wakilam wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, orang yang mau taat kepadaku dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang maksiat kepadaku fawal aba, orang itulah yang tidak mau masuk surga. Ini itu sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Itu harisun alaikum. Kemudian bil mu'minina raufun rahim. Rasulullah itu rauf kepada orang mukmin. Rasulullah itu rahim kepada orang mukmin. Itu sifat Rasulullah SAW. Rasulullah itu begitu penyantun, begitu penyayang, ya, kepada orang mukmin, Masya Allah. Makanya semasa hidupnya Rasulullah SAW, semua problem yang dihadapi oleh para sahabat ketika mereka bersama Rasulullah itu, begitu sampai ke tangan Nabi, begitu sampai di hadapan Nabi, semuanya terselesaikan. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah SAW
berhasil membangun negara di Madinah, dan kemudian Islam tersebar ke seluruh jazirah Arab, dan cahaya itu terbentang di mana-mana. Coba bayangkan, zaman Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, tidak ada lagi Pak orang miskin yang berhak menerima zakat di Hijaz. Hijaz itu wilayah Saudi sekarang. Hari ini kita bandingkan dengan kondisi Saudi. Saudi itu 50% penduduknya tidak punya rumah, Pak. 50% lebih penduduknya nggak punya rumah. Saudi itu. Jangan dikira tidak ada orang miskin, Pak, di Saudi. Enggak. Banyak orang miskin. Zaman Umar itu di wilayah Hijaz itu tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Coba bayangkan. Berlanjut sampai zaman cucunya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, ketika kekhalifahan itu sudah berpindah ke tangan Bani Umayyah. Dari Khilafah Rashidah berpindah ke tangan Bani Umayyah. Seluruh wilayah yang dibawa kekuasaan Bani Umayyah, yang ketika itu wilayah sudah luas, tidak hanya Jazirah Arab, Syam itu sudah masuk, wilayah Persia itu sudah masuk. Wilayah seluas itu, bayangkan ya, kalau Jazirah Arab saja itu 7 negara hari ini, meliputi Saudi, Zuni Emirat Arab, Kuwait, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, 7 negara. Itu Jazirah Arab. Itu pada zaman ya Umar bin Abdul Aziz ditambah dengan wilayah Syam 4 negara, ditambah dengan wilayah Persia, ya, yang itu semuanya sudah masuk, dan kemudian ditambah dengan wilayah Sind dan Punjab, itu wilayah India, karena Sind dan Punjab itu sudah masuk ketika itu. Konon penaklukan itu sudah terjadi di zaman Utsman bin Affan, sudah sampai ke sana. Bayangkan wilayah seluas itu tidak ada yang berhak menerima zakat. Coba bayangkan. Itu dampak dari diterapkannya Islam, di mana para penguasa tadi itu betul-betul menjiwai ayat ini, sehingga kemudian mereka menjalankan amanahnya Rasulullah SAW begitu luar biasa. Umar bin Abdul Aziz itu Pak, kalau malam nggak bisa tidur, sampai tidak mendapatkan laporan kalau rakyatnya tidak ada yang kelaparan, baru dia tidur. Coba bayangkan. Karena saking takutnya hisab, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Coba. Gitu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu nggak nunggu 100 hari, nggak nunggu 1 tahun, nggak nunggu, karena kekuasaan beliau hanya 2 tahun lebih sedikit. Menjadi pemegang amanah Allah dan Rasulnya. Itu hitungannya 1 kali 24 jam harus beres. Itu. Jadi nggak ada istilah kabinet titipan macam, nggak ada. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Semua. Jadi semua itu, ya semua itu dibangun, dijalankan begitu rupa. Nah itu gambaran tentang bagaimana para penguasa tadi itu menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Karena tadi azizun alaihi ma'anittum, berat bagi Nabi itu Pak kalau melihat umatnya itu menderita gitu. Bahkan kalau kita pernah ceritakan di majelis ini, Umar bin Abdul Aziz itu sampai kalau ada burung pada saat salju turun dan tidak mendapatkan akses makanan, burung itu loh diurusi. Karena takut nanti burung itu akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah, karena penguasa tidak peduli dengan nasibnya. Coba. Sehingga beliau perintahkan orang-orang yang ada di gunung yang dipenuhi dengan salju itu untuk naik ke atasnya untuk menaburkan gandum supaya burung itu masih punya akses makanan. Coba sampai kayak begitu. Saking luar biasanya. Nah ini. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di penjelasan tentang ayat tadi. Jadi sifat Nabi di dalam surat At-Taubah ayat 128 tadi itu disebutkan pertama min anfusikum. Apa makna min anfusikum? Tadi kita sudah jelaskan 2 pengertian.
Min anfusikum itu makna yang pertama bahwa Nabi itu adalah manusia. Ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan nasab Nabi Muhammad itu adalah nasab manusia. Nabi Muhammad itu bukan keturunan malaikat, Nabi Muhammad itu bukan keturunan jin, Nabi Muhammad itu adalah keturunan manusia. Itu yang dimaksud min anfusikum. Ini para mufassir menjelaskan begitu. Jadi bukan malaikat, bukan jin atau makhluk yang lain. Makanya kalau kita baca nasabnya, itu clear Pak nasabnya itu. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, jadi kalau kita bicara dalam hadis Bukhari, itu ada riwayat yang menceritakan tentang bagaimana tradisi pernikahan di kalangan orang jahiliyah. Ada namanya sifah, itu perzinaan Pak. Yang namanya sifah, lawannya nikah. Itu, jadi kadang-kadang dulu ya, zaman dulu, itu orang kalau misalnya punya istri meninggal, istrinya itu bisa diwarisi anaknya Pak. Itu pada zaman jahiliyah. Yang kedua, kalau ada orang perempuan itu hamil, nggak punya suami Pak, nanti perempuan itu begitu anaknya lahir, karena yang menghamil itu banyak, disuruh ngundi siapa namanya yang keluar, itulah yang kemudian diklaim sebagai bapaknya. Atau kalau nggak begitu, nanti kalau anaknya lahir disuruh memilih, orang-orang yang pernah menghamili tadi suruh kumpul semua, kemudian nanti anaknya suruh milih mana yang dipilih anaknya, itu yang jadi bapaknya. Coba bayangkan, kan ribet. Nasabnya tidak jelas. Tetapi Rasulullah SAW di tengah sistem jahiliyah yang seperti itu, tidak ada sedikit pun ketidakjelasan pada nasab Rasulullah. Makanya di sini dijelaskan nama Nabi Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah. Artinya ayahnya jelas siapa? Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah itu adalah bin Abdul Muthalib. Jadi putra dari Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu adalah bin Hashim, putra Hashim. Siapa Hashim? Hashim itu adalah bin Abdi Manaf, putra Abdi Manaf. Siapa Abdi Manaf? Abdi Manaf itu bin Qusay, putranya Qusay. Siapa Qusay? Qusay itu adalah putra dari Kilab bin Kilab, bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'atti bin Adnan. Sampai di sini nasab Nabi semua ijma' Pak. Tidak ada ikhtilaf nasabnya Rasulullah, semua ijma' sepakat. Ya. Tetapi dari sini sampai kepada Nabi Adam, nah itu nanti ada perselisihan. Ya, seperti yang kita kadang-kadang tahu ya atau baca. Jadi nasabnya sampai Nabi Adam, nah itu dari Adnan sampai Nabi Adam itu ada ikhtilaf. Ada perselisihan, artinya tidak satu suara. Tapi kalau ini satu suara semua. Meskipun nanti yang disebutkan itu tidak nama asli. Karena ada yang kalau dalam bahasa Arab itu, dalam tradisi orang Arab itu nama itu ada 4 Pak. Orang itu satu orang punya 4 nama Pak. Satu orang itu punya 4 nama. Ada nama hakiki, nama asli. Yang kedua ada nama kunyah. Nama kunyah itu adalah nama yang dinisbatkan kepada anak. Abu siapa gitu. Karena Nabi itu punya putra 3. Karena biasanya Abu itu kembali kepada anak laki-laki. Maka Nabi disebut Abul Qasim. Ya. Kemudian Abu Ibrahim. Kemudian Abu Tahir. Karena putra Nabi ada yang menyebutkan, ada yang namanya Tahir. Nah ini. Itu Rasulullah. Itu namanya kunyah. Nanti kalau istri atau ibunya disebut Ummu. Ummu Ibrahim, Ummul Qasim, Ummu misalnya Abdillah atau siapa. Itu namanya kunyah. Yang ketiga, itu nama laqab. Laqab itu nama gelar julukan. Itu ya. Jadi seperti Mudrika, kemudian
Abdul Muthalib, ya, Abdi Manaf, itu bukan nama asli, itu nama julukan. Itu nama julukan. Kemudian yang keempat ada nama yang disebut nisbah. Nama terkait dengan nisbah. Jadi misalnya begini, kita karena sudah, kalau dalam tradisi orang Arab, kalau misalnya orang itu sudah tinggal di sebuah wilayah, di sebuah daerah lebih dari 4 tahun, dia akan dinisbatkan ke wilayah itu. Misalnya kita tinggal di Mekah 4 tahun, disebut Al-Makki. Karena di Bogor sudah 4 tahun, Al-Buguri. Ya, atau mungkin kita karena orang Jawa, Al-Jawi. Makanya Syekh Nawawi itu terkenal di Arab itu dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu nisbah namanya. Nama yang dinisbatkan kepada tempat atau nama yang dinisbatkan kepada madhab. Misalnya kita penganut Syafi'i disebut Asy-Syafi'i. Kalau penganut Hanafi Al-Hanafi. Ya, kalau penganut Maliki disebut Al-Maliki, itu namanya nisbat. Jadi orang Arab itu punya 4 nama. Itu, satu orang itu. Ya, ini. Kemudian yang kedua, sifat Nabi dalam surat At-Taubah tadi itu azizun alaihi ma'anitum. Yang tadi kita sudah terjemahkan, terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi apa? Al-Qurtubi mengatakan, ya, ya'uzzu alaihi masyaqqatukum. Ya. Jadi ya'izzu alaihi masyaqqatukum artinya kesulitanmu itu membuat hati Nabi itu berat. Bahkan kemudian dijelaskan dalam penjelasan yang lain, ini dikutip dari tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan la yahummu, ya, la yahummuhu illa sya'nukum. La yahummuhu illa sya'nukum itu maknanya Nabi itu enggak peduli. Yang dipedulikan oleh Nabi itu hanya urusan kalian. Coba bayangkan. Subhanallah. Ya, Nabi itu hanya peduli dengan urusan kalian. Nabi enggak peduli dengan bagaimana keadaan dirinya. Nabi mempedulikan urusan kita. Coba. Subhanallah. Itu yang dimaksud dengan azizun alaihi ma'anitum tadi itu. Kemudian harisun alaikum itu maknanya adalah berkeinginan kuat agar kalian itu menjadi beriman, mendapatkan hidayah tadi. Dan kemudian berkeinginan kuat agar kalian itu masuk surga. Itu yang diinginkan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Nah, ini gambaran tentang kepedulian Nabi kepada umatnya. Kata rauf itu digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah 128 tadi. Dijelaskan di sini oleh Al-Qurtubi, al-mubalighu fir ra'fati wasyafaqah. Al-mubalighu fir ra'fati wasyafaqah. Yang begitu luar biasa, sayangnya begitu luar biasa, ya, kasihnya kepada kita, itu Rasulullah. Enggak ada, Pak. Ya. Nabi yang seperti Rasulullah. Luar biasa. Ini. Ya. Makanya nanti kita di bagian akhir kita akan cerita bagaimana hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita penuhi, disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Syifa bi Ta'rif Huququl Mustafa. Nah, ini gambarannya, ya. Kemudian waqala Al-Husain bin Fadl, Al-Husain bin Fadl itu mengatakan begini, lam yajma'illahu li ahadin minal anbiya ismaini min asma'i, belum pernah ada Allah itu menghimpun 2 nama yang menjadi namanya untuk seorang nabi, kecuali siapa? Illa lin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qala, karena Allah pernah berfirman bil mu'minina raufun rahim dalam surat At-Taubah 128 tadi. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 65. Apa kata Allah? Innallaha bin nasi laraufun rahim. Allah loh ini. Allah itu adalah zat yang makasih, maha sayang kepada siapa? Umat manusia. Loh, sifat raufun rahim ini ditempelkan
Di dalam surat Al-Hajj ayat 65 itu dilekatkan kepada Allah, tapi sifat yang sama kemudian ditempelkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini kata Al-Husain ibn Fadl tadi itu, belum pernah Allah menempelkan dua sifatnya kepada Nabi yang lain kecuali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini. Wa qala Abdul Aziz ibnu Yahya, kemudian Abdul Aziz ibnu Yahya mengatakan begini, nadmul ayati, susunan ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ya. Kemudian di situ disebutkan harisun bil mu'minina raufun rahim. Itu urut-urutannya. Kemudian beliau menjelaskan azizun alaihi ma'anittum, itu maknanya apa? La yahummuhu illa sya'nukum. Nah ini tadi. Jadi Nabi itu enggak peduli, Pak. Bagi Nabi itu mau menderita, mau mengalami apapun untuk dirinya enggak peduli Nabi itu. Yang penting umatnya. Masya Allah. Itu kalau kita bayangkan ya, seorang ayah, seorang suami yang begitu bertanggung jawab itu, dia enggak mempedulikan penderitaan dirinya. Yang penting keluarganya, yang penting anaknya, yang penting orang-orang yang berada di dalam pengasuhannya tadi itu, ya, semuanya mendapatkan kebaikan. Dia enggak peduli dia menderita. Itu gambaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wal qaimu bisyafa'ati lakum, Nabi nanti akan berdiri memberikan syafaat kepada kalian. Ya. Fala tahtammu bina anittum. Ya. Maka kamu, di sini beliau menyebutkan, maka kamu jangan pedulikan penderitaan yang kamu alami, ma'aqamtum ala sunnati. Maksudnya begini, selama kamu itu berdiri memegang teguh sunnahnya, kamu enggak usah khawatir, kamu enggak usah peduli dengan kesulitan penderitaanmu, tapi kuncinya ma'aqamtum ala sunnati. Nah ini yang sekarang menjadi PR kita, Pak. Kenapa umat Islam hari ini terpuruk? Karena kita sudah tidak aqamtum ala sunnati. Ini problemnya. Dan ini nanti menjadi jawaban kenapa kita terpuruk hari ini. Fa innahu la yurdihi, dia tidak ridho illa tukhulukum al jannata, kecuali kalian itu masuk surga. Bagaimana caranya? Di dunia Rasulullah mengajarkan kita syariat. Supaya apa? Selamat, Pak. Syariat itu diturunkan supaya kita itu selamat dunia dan selamat di akhirat. Jadi kalau kemudian kita enggak mau taat kepada Nabi, enggak mau ngikuti Nabi, terus kemudian hidup kita sekarang menderita seperti ini, itu bukan salahnya Nabi, salah kita, karena kita ndablek. Karena umat Nabi ini ndablek, enggak mau ngikuti syariatnya. Sehingga akhirnya seperti ini. Gitu. Ya, nanti di akhirat juga begitu. Nabi itu akan didatangkan, wajib Nabi ka ala haulai syahida. Aku akan datangkan kamu Muhammad untuk menjadi saksi bagi mereka. Nangis Pak Nabi itu ketika ayat itu dibacakan. Nangis. Bagaimana beratnya Nabi untuk menjadi saksi umatnya, Pak. Coba kita ini misalnya jadi orang tua ya. Terus anak kita diadili di depan kita, Pak. Anak kita diadili di depan kita, gimana perasaan kita, Pak? Nangis Rasulullah. Ketika ayat itu dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, nangis, Pak. Air matanya sampai membasahi jenggotnya. Sampai Rasulullah mengatakan, yakfika ya Abi Mas'ud. Cukup Abi Mas'ud. Enggak kuat Pak Rasulullah. Membayangkan bagaimana umatnya ini ketika nanti diadili di hadapan Allah, diadili di situ Rasulullah dijadikan sebagai saksi mereka. Masya Allah. Ini. Kemudian mari kita lihat. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memberikan jaminan, Pak, di dalam surat Al-Anfal. Ayat ini ayat yang turun dalam peristiwa perang Badar, Pak. Kalau kita mau ceritakan nanti lain kali lah. Ini panjang sekali penjelasannya. Tapi kesimpulannya begini. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Allah menyatakan wa yuridu ayyakhtauka. Kalau orang-orang kafir itu ingin menipu kamu Muhammad, fa inna hasbakallah, kata Allah. Kamu enggak usah khawatir Muhammad. Karena Allah itu akan menjagamu, Allah akan mencukupimu, Allah akan melindungimu, Allah akan menolongmu. Cukup Allah bagimu Muhammad. Enggak penting mereka itu. Mereka mau menipu kamu, mereka berkonspirasi kepadamu, enggak usah khawatir.
Walladzi ayyadaka binasrihi, dialah yang menolong kamu dengan pertolongannya. Wa bil mu'minin, dan dengan menjadikan orang-orang mukmin itu bersamamu. Apa yang terjadi kemudian? Ini ayat 62. Di ayat 64 Allah melanjutkan, ya ayuhan nabi, ini lebih tegas lagi. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, hasbukallah, cukup Allah bagimu. Allah akan mencukupimu, Allah akan menyelesaikan urusanmu, Allah akan memberesi semua problem-problemmu. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang mukmin yang bersamamu. Nah ini Pak, pentingnya kita ngikuti Kanjeng Nabi. Kalau kita ingin urusan kita diberesi oleh Allah, kuncinya ayat ini Pak. Kamu harus ikut Kanjeng Nabi supaya urusanmu beres. Kenapa urusan kita hari ini gak beres-beres? Karena kita mbalelo. Karena kita gak taat sama Kanjeng Nabi. Makanya urusan kita gak beres. Ini jaminan Allah. Ya, jaminan Allah. Coba kita lihat. Karena ayat ini turun terkait dengan peristiwa perang Badar, surat Al-Anfal ini. Allah kemudian mengatakan apa Pak dalam kasus perang Badar? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kata Allah, betapa banyak jumlah kelompok yang jumlahnya itu sedikit, tetapi mereka bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar menang apa kalah umat Islam? Menang. Padahal jumlah mereka berapa? 313. Melawan berapa? 3 kali lipat. Ada yang menyebutkan 900 sekian, ada yang mengatakan 1000. 3 kali lipat, tapi mereka diberikan kemenangan. Kenapa umat Islam diberikan kemenangan pada saat perang Badar? Karena tadi, wa manittaba'aka minal mu'minin, mereka taat. Ayat ini oleh para mufassir itu dijelaskan karena makna hasbukallah itu dijelaskan dalam tafsir kafiyakallah. Allah mencukupkan, yakfikallah, Allah mencukupkanmu. Urusan kita ini diberesi oleh Allah. Kuncinya kita taat kepada Allah, kita taat pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah di sini Pak Al-Fakir ingin singkat saja karena waktu. Rahasianya ada dua. Rahasianya ada dua. Pertanyaannya, apakah Allah itu menjamin kita ini urusannya diberesi oleh Allah? Kemudian misalnya contoh, sekarang umat Islam kebanyakan menderita. Apakah terus langsung Allah itu turunkan pertolongannya dari langit? Enggak juga. Kita banyak rakyat miskin, kemudian apakah Allah kemudian langsung turunkan beras dari langit? Enggak juga, nanti malah pusing. Beras turun dari langit, getebuk kan pusing. Enggak begitu caranya Allah menolong kita. Ya kan? Maka di sini ada dua yang kita harus jelaskan. Pertama apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menjamin kita itu akan diberikan kemenangan, kita dicukupkan urusan kita. Urusan kita semua diberesi oleh Allah itu melalui dua apa? Kalau Al-Fakir sebut 2 jurus. Ada jurus langit, ada jurus bumi. 2 jurus ini yang Allah berikan untuk menjamin solusi yang akan diberikan pada kita. Kalau 2 jurus ini kita terapkan Pak, semua urusan kita beres. Apa ini maksud dengan jurus langit? Jurus langit itu adalah bagaimana hati kita itu connect dengan Allah. Hati kita itu bersandar kepada Allah. Gak ada yang lain kecuali Allah Pak. Itu hati kita. Itu jurus langit. Ya, itu jurus langit. Makanya coba lihat bagaimana Rasulullah SAW pada saat perang Badar, jumlahnya sedikit kok bisa menang. Yang kedua, jurus bumi. Bagaimana jurus bumi? Hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Contoh ya. Suatu ketika, ini sebelum cerita yang lain, cerita perang Badar dulu. Rasulullah itu jumlahnya dengan para sahabat cuma 313. Rasulullah sudah tahu kalau orang kafir itu jumlahnya 3 kali lipat. Dari mana? Abdullah bin Jahsh.
Itu mata-mata yang dikirim oleh Nabi untuk menginformasikan berapa jumlah mereka. Dari mana Rasulullah tahu? Dari jumlah kambing yang disembelih. Setelah Rasulullah tahu, maka apa yang dilakukan Rasulullah? Ini hukum sebab akibat, Pak. Maka Rasulullah perintahkan pada para sahabat untuk menyegerakan agar lebih dulu sampai di Badar. Supaya apa? Kalau orang itu lebih sampai dulu di Badar, mereka bisa menguasai medan lebih dulu daripada musuhnya. Betul tidak? Bisa memilih tempat karena lebih dulu sampai. Itu yang dilakukan Rasulullah. Ketika itu dalam kondisi gerimis, hujan rintik-rintik, dalam kondisi bebatuan yang licin, Rasulullah paksakan mereka untuk sampai lebih dulu di Badar. Yang kedua, terkait dengan posisi air, di mana air itu, Rasulullah musyawarah, maka kemudian muncul usulan dari Khubab bin Mundir al-Jamuh, agar kemudian posisi air itu di posisi yang tepat, sehingga nanti mereka bisa menguasai air itu, sementara orang kafir itu tidak punya akses terhadap air itu. Itu dipikirkan, karena Abdullah, ya, Khubab bin Mundir al-Jamuh tadi itu, itu adalah orang yang ahli strategi. Pendapatnya diterima, berarti sudah ada dua di sini. Hukum sababiyah yang dijalankan Nabi. Pertama tempat, ya, terkait dengan konsentrasi pasukan. Yang ketiga, bagaimana cara Rasulullah menyusun barisan? Ya, di dalam kitab Al-Qaid, ya, Ar-Rasulul Qaid yang ditulis oleh Syekh Mahmud Khattab itu ceritakan kira-kira begini. Barisan kuda itu jumlahnya nggak banyak, Pak. Ditaruh di depan, di belakangnya itu, ya, itu adalah ada tombak-tombak yang disiapkan sehingga ketika nanti pasukan musuh itu menyerang, maka kuda tadi tarik mundur, mereka akan kena tombak-tombak tadi. Rasulullah menggunakan, ya, katakanlah manjanik dan sebagainya. Itu sesuatu yang belum pernah terjadi di masa itu dilakukan oleh Rasul. Ini hukum sababiyah. Tidak sampai di situ, Pak. Nanti pada saat menjelang duel, karena jumlahnya sedikit, bagaimana caranya Rasulullah menjatuhkan mental musuh? Maka Rasulullah pilih sahabat-sahabat yang hebat, duelnya itu suruh duel dulu. Begitu kalah orang kafir tadi, don. Itu hukum sababiyah, Pak. Itu jurus bumi yang dilakukan Rasulullah. Nah, bagaimana Rasulullah membangun mental para sahabat karena jumlahnya sedikit? Diajak musyawarah. Miqdad bin Al-Aswad, Sa'ad bin Mu'ad, itu semuanya mereka memberikan pendapat. Sampai kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah yang engkau inginkan bukan musyawarah. Karena musyawarah terus kan. Maka kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, jika yang engkau inginkan adalah keteguhan kami, keyakinan kami, maka ya Rasulullah, kami tidak akan seperti kaumnya Nabi Musa yang mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innani hahuna qa'idun. Pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang dan kami akan duduk-duduk saja melihat kamu. Tidak ya Rasulullah. Itu kata Miqdad, kata Sa'ad bin Mu'ad. Ya Rasulullah, kalau engkau titahkan kami untuk mendaki gunung, kami akan taati. Kalau engkau titahkan kami untuk menyeberangi lautan, kami akan taati ya Rasulullah. Kami tidak akan seperti kaumnya Nabi Musa. Oh, begitu Rasulullah mendengarkan komitmen para sahabat yang begitu tadi, yang ngomong Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin kaum Ansar, wajah Rasulullah langsung berseri-seri, Pak. Itu mental, Pak, yang disiapkan. Hukum sababiyah, mentalnya ini jurus bumi, Pak. Tidak sampai di situ Rasulullah SAW. Nah, di malam perang Badar, Rasulullah kemudian menggunakan jurus langit. Rasulullah sepanjang malam tidak tidur, Pak. Mengetuk pintu langit. Nangis berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar yang di depannya itu sampai enggak kuat, Pak. Melihat bagaimana Rasulullah sepanjang malam enggak tidur. Dan doa Nabi itu enggak main-main. Satu-satunya doa yang dibaca Nabi, yang doanya itu nadanya isinya ancaman, itu doa ini. Kenapa Nabi sampai berdoa dengan doa yang nadanya ancaman kepada Allah? Apa doanya, Pak? Allahumma intahlik hadil isabatu lan tu'bad bika min ba'du abadan. Ya Allah, kalau kelompok ini kalah, kalau kelompok ini sampai binasa di dalam perang Badar ini. Perang Badar itu, Pak, perang penentuan. Al-Quran menyebut sebagai Yaumul Furqan. Kenapa?
Karena kalau umat kalah, Islam habis, Pak. Umat Islam habis, ini perang pertama. Harus menang, nggak boleh kalah. Maka Al-Quran menyebut Yaumul Furqan. Tapi bagaimana caranya 313 ngelawan 1000 orang? Rasulullah SAW di dalam doa itu bergetar ketika mengangkat tangannya, sorban Nabi jatuh. Sampai Abu Bakar mengatakan, yakfika ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Laqad sami Allahu nida'ak, Allah sudah mendengar doamu ya Rasulullah. Nangis Pak Abu Bakar, gak kuat melihat Rasulullah berdoa seperti itu. Allahumma intahlik hadil isabah lan tu'bad bika min ba'du abadan. Kalau sampai kelompok ini, pasukan ini kalah ya Allah, setelah ini engkau tidak akan pernah disembah lagi ya Allah. Coba doanya Rasulullah gak main-main, Pak. Akhirnya apa? Perang Badar terjadi, semua jurus bumi sudah dijalankan, jurus langit sudah dijalankan. Apa? Ayat tadi berlaku. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Turun, Pak, pertolongan dari langit. Malaikat Jibril memimpin pasukan malaikat, Pak. Habis itu orang kafir. Coba. Habis, Pak, orang kafir. Ini yang disebutkan tadi jurus langit dan jurus bumi, Pak. Bapak sudah merasakan kan ketika membangun masjid? Ketika kita ijazah wirid, kita minta untuk sholat tahajud, ya kan? Itu jurus langit. Jurus buminya mungkin enggak terlalu serius dalam tanda petik. Menyebarkan WA, nyampaikan kepada umat supaya memberikan wakaf. Tapi kalau Allah itu sudah bekerja, menggerakkan hati umat, Pak, yang sudah hatinya digerakkan oleh Allah tadi itu berduyun-duyun, Pak, berbondong-bondong, Pak. Dan itu yang kita lihat hari ini. Masjid ini jadi karena itu. Apa yang Allah katakan tadi? Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Itu terjadi, Pak. Rumus ini kalau hari ini kita pakai, selesai, Pak, urusan dunia ini, Pak. Indonesia beres kalau kita pakai dua rumus ini. Jurus langit dan jurus bumi, Pak. Itu kuncinya. Karena kita dijamin oleh ayat ini, dijamin oleh Allah, pasti beres, Pak. Masalahnya kita ini meninggalkan dua-duanya. Munajatnya kepada Allah kurang, jurus buminya juga nggak pakai apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Akhirnya apa? Kalang kabut. Itulah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sayang mereka itu mendustakan, nggak mau taat, nggak mau patuh, nggak mau tunduk. Sehingga apa yang terjadi? Fa akhadnahum, kami adab mereka, kami siksa mereka, kami turunkan kesulitan-kesulitan pada mereka. Bima kanu yaksibun. Kenapa? Karena perbuatan mereka. Nah ini. Nah, jadi karena itu ini catatan penting bagi kita. Nah, terakhir di penghujung ini Al-Fakir ingin sampaikan. Ini nanti kalau kita ulas lebih jauh panjang, tapi Al-Fakir ingin sampaikan bahwa inilah kuncinya, Pak. Ya. Nah, karena itu pesan terakhir yang Al-Fakir ingin sampaikan, yang sampaikan oleh Al-Qadiyat di dalam kitabnya Syifa bi Ta'rifil Mustafa, itu ada 4 haknya Rasulullah SAW yang wajib untuk kita tunaikan, supaya kemudian kita ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Yang pertama kata beliau, itu adalah fi fardhil iman bihi wa wujubi taati wa ittiba'i sunnati. Kita wajib mengimani Nabi, mengimani syariat Nabi, mentaati Nabi, mengikuti sunnah Nabi, semua syariatnya Nabi dari A sampai Z taati, Pak. Itu jaminannya Allah. Jaminannya Allah itu. Ya. Pokoknya sudahlah, enggak usah mbalelo. Jaminannya Allah, taati semua.
caranya Nabi hidup, caranya Nabi mengatur ekonomi, caranya Nabi mengatur pemerintahan, caranya Nabi taati semua. Garansi Pak, beres semua urusan kita. Karena janjinya Allah. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Yang kedua, ya. Nah, di situ nanti oleh Al-Qadiyah dijelaskan panjang lebar. Termasuk tidak boleh melanggar perintahnya, mengganti sunnahnya, enggak boleh. Nah, begitu perintahnya dilanggar, begitu sunnahnya diganti, sudah bubar semua. Nah, ini. Yang kedua, kata beliau, fi luzumi mahabbati sallallahu alaihi wasallam, wajib mencintai Nabi, zahir dan batin. Zahir dan batin wajib Pak mencintai Nabi. Itu. Ya. Enggak boleh kita hanya ngomong mulut kita, hati kita enggak boleh. Zahir batin kita wajib mencintai Nabi. Nah, ini. Ya. Kemudian nanti dirinci lagi, ya. Oleh Al-Qadiyat bagaimana tanda-tanda orang itu kalau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Qadiyat fi ta'dhimi amri wa wujubi tauqiri wa birrihi. Wajib menghormati, mengagungkan urusannya, termasuk berbuat bir, patuh dan taat. Ya, ini. Nah, nanti diceritakan di situ bagaimana kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan bagaimana kita fi hukmi sholati alaihi wa taslim. Ya. Jadi bagaimana kita selalu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini ada ijazah salawat yang terbaik. Jadi kalau kita punya masalah, baca salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman, dan seterusnya itu. Itu salawat terbaik, Pak. Kalau bapak-bapak punya masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan keluarga, masalah dengan ekonomi, masalah dengan apa saja, baca salawat ini. Insya Allah masalah bapak akan selesai. Ya, pahami maknanya. Nanti kalau perlu kita kirimkan teksnya, kita kirimkan terjemahnya supaya bisa dilaksanakan. Baca, Pak. Insya Allah. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka, para sahabat, kalau mereka mengkhususkan sholawat untuk Rasulullah, apa yang mereka akan dapatkan. Semua perkara mereka, urusan mereka diberesi sama Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dulu ijazah, salah satu ijazah yang kita sampaikan pada saat membangun masjid ini, membaca istighfar 100 kali, membaca sholawat 100 kali. Ya Fattah ya Razak, ya Kafi ya Mughni 100 kali. Kemudian terakhir itu ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya. Kalau kita rajin qiyamul lail, kalau kita rajin sholat duha, wirid tadi kita jalankan insyaallah Pak, istiqomah, nanti urusan kita akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari, karena sudah pukul 6.16 kita tutup majelis ini ya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.